Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu Guru. Gimana kabarnya hari ini? Semua sehat? Sehat. Baik, puji Tuhan semua sehat ya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita awali dengan berdoa. Ya. Anak-anak pernah menonton iklan di televisi? Sering Bu Guru. Oh iya kan. Nah anak-anak, iklan apa saja yang anak-anak pernah lihat di televisi? Iklan Pepsodent, Bu. Sampo Ibu. Itu semua contoh-contoh iklan. Nah, iklan yang ada di televisi itu contoh iklan media elektronik ya. Karena itu ada di media cetak, ada juga di media elektronik. Kalau yang anak-anak kita pada hari ini anak-anak, yaitu kita bisa menemukan unsur-unsur yang ada pada iklan, khususnya iklan media cetak ya. Kemudian setelah itu kalau kita sudah menemukan unsur-unsurnya, maka kita bisa membuat iklan media cetak ya. Kemudian yang berikut, tujuan pembelajaran kita juga pada hari ini yaitu anak-anak melalui kelompok sebentar, anak-anak bisa mengetahui manfaat kerjasama dalam keragaman. Kemudian anak-anak juga bisa melakukan kerjasama dalam keragaman. Itu tujuan pembelajaran. Baik, anak-anak, saya akan tampilkan sebuah gambar iklan supaya anak-anak tahu, oh begini iklan kalau iklan di media cetak itu seperti ya. Baik, anak-anak sudah lihat gambarnya? Sudah Bu Guru. Gambar iklan. Baik, ini ada contoh gambar iklan. Nah, anak-anak bisa lihat gambar iklannya? Bisa Bu Guru. Nah, coba anak-anak lihat cermati iklannya. Apa saja yang anak-anak lihat pada iklan tersebut? Anak-anak bisa? Bisa Bu Guru. Cermati iklannya. Apa yang kalian bisa tangkap dari iklan ini? Yang mungkin isinya kalian bisa tangkap dari iklan ini apa? Rajin cuci tangan Bu Guru biar kumannya mati. Cuci tangan pakai sabun. Ya, cuci tangan pakai Sabun. sabun. Nah, cuci tangan pakai sabun ini tentu ada maksudnya, ada pesannya untuk kita. Ada pesan dari iklan ini anak-anak? Ada pesannya Bu Guru. Ada, Bu. Apa pesan untuk kitanya anak-anak? Kumannya bisa mati sehingga kita punya tangan bebas dari kuman penyakit. Iya, mantap. Tepuk tangan untuk anak-anak saksi ya. Baik, anak-anak, tentu di sini di iklan ini supaya kalian sudah lihat tadi iklannya tadi begitu menarik ya. Ada gambar-gambar yang menarik, dikasih warnanya. Nah, ini tujuannya supaya orang yang melihatnya atau kita yang melihatnya bisa menarik untuk membacanya. Ya, sehingga gambar iklan itu harus menarik ya, supaya pesan yang disampaikan dari iklan ini bisa tersampaikan kepada orang yang melihatnya, orang yang membacanya. Paham anak-anak? Iya, Bu Guru. Halo? Ya, anak-anak. Nah, di sini kita harus tahu dulu. Nah, apa itu iklan? Supaya anak-anak paham betul itu apa itu iklan, maka Ibu akan jelaskan iklan itu apa. Baik, coba anak-anak perhatikan semua di sini. Semua lihat tampilan materi yang Ibu bawakan ini. Sudah lihat anak-anak? Sudah, Ibu Guru. Sudah, Bu Guru. Sudah ya? Baik. Ada Bu Guru. Satu persatu. Kita dulu apa tuh iklan ya anak-anak? Iklan
merupakan suatu pesan tentang keunggulan suatu produk atau jasa yang dibuat oleh seseorang atau perusahaan dan ditujukan kepada masyarakat. Ya, seperti tadi contoh iklan tadi itu anak-anak. Nah, ini iklan itu ada pesannya di sini anak-anak. Ya, bukan hanya sekedar iklan ya. Nah, iklan itu ada pesannya. Pesan yang disampaikan kepada masyarakat umum. Ya, misalnya di sini tadi pesannya yaitu supaya jangan pakai sabun agar kuman mati ya. Kuman mati dan tangan kita mesti dari kuman ya. Itu pesan yang disampaikan dari iklan tersebut. Kemudian iklan juga dapat disampaikan melalui media cetak seperti surat kabar dan juga melalui media elektronik seperti radio dan televisi. Seperti anak-anak tadi sudah katakan tadi sudah pernah lihat iklan di televisi. Nah, itu termasuk iklan media elektronik ya. Baik, kalau yang Ibu tampilkan ini adalah iklan media cetak. Baik, anak-anak, iklan itu harus disajikan secara menarik dengan topik yang menarik, dengan kata kunci dan gambar yang menarik supaya bisa sampai pada sasaran iklan sehingga tujuan iklan tersebut dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Itu tadi yang saya sudah jelaskan tadi bahwa iklan itu harus dengan topik yang menarik ya. Topik yang menarik, kata kunci yang menarik, gambar yang menarik supaya apa yang kita sampaikan, yang sampaikan pada iklan tersebut bisa dipahami oleh masyarakat atau oleh orang yang membacanya, melihat iklan tersebut ya. Kemudian yang berikut dalam iklan itu ada unsur-unsur yang harus diperhatikan dalam sebuah iklan. Ada beberapa unsur yang perlu diperhatikan dalam sebuah iklan anak-anak, yaitu yang pertama itu topik iklan. Nah, coba perhatikan iklan. Anak-anak bisa lihat tidak di iklan tersebut? Anak-anak bisa lihat. Ya, ini sesuai dengan tema kita pada hari ini ya. Ada kaitannya dengan makanan kesehatan. Ya. Baik. Kemudian yang berikut kata kunci. Itu unsur yang keduanya itu yang ada pada iklan itu yaitu kata kunci. Nah, kata kunci anak-anak bisa tidak lihat pada iklan tersebut. Kata kuncinya apa? Halo anak-anak. Iya, Bu. Halo guru. Masih semangat Ayo, bro? Bu. Masih guru. Coba ada yang bisa tidak? Saya Bu Guru. Kasih tahu Saya kata guru. kunci iklan tersebut apa? Ya Ibu Lucia. Apa? Anak Lucia. Kata kuncinya, ayo pakai sabun. Kuman mati, tangan happy. Itu Bu Guru. Itu ya. Baik. Iya. Anak-anak, baik. Apa yang anak Lucia sampaikan itu mendekati benar ya. Karena yang benarnya di sini kata kuncinya yaitu cuci tangan, kemudian pakai sabun, ya, kemudian kuman mati. Ya, itu kata kuncinya ya. Kata kunci pada iklan tersebut ya. Saya jelaskan dulu. Kata kunci itu merupakan kata-kata inti dari sebuah iklan. Ya, kata-kata inti dari sebuah iklan. Nah, pemilihan kata kunci yang tepat itu sangat penting agar maksud iklan tersampaikan dengan baik. Ya, penting sekali kata kunci dalam sebuah iklan, ya, supaya maksud dari iklan tersebut bisa tersampaikan dengan baik. Baik. Kemudian unsur yang ketiga pada sebuah iklan adalah gambar iklan. Anak-anak ada lihat
di iklan tersebut gambar apa yang tampil di gambar ini? Gambar tangan. Gambar tangan. Ada lagi Gambar kuman. ya. Gambar Oh ya, ya betul sekali anak-anak. Nah di gambar ini, gambar iklan ini ada gambar yang menarik yaitu gambar sebuah tangan dengan gambar kuman, kuman penyakit di sini ada. Nah itu harus sebuah iklan itu harus tampilkan gambar, ya, supaya iklan tersebut bisa menarik perhatian para pembacanya. Unsur yang kelima, tujuan iklan. Apakah anak-anak tahu tujuan dari iklan tersebut? Kalau anak-anak ya, supaya kita menjaga kesehatan, ya. Baik, kaitan tentang iklan yang ibu tampilkan ini ya, dan juga unsur-unsur yang harus ada pada sebuah iklan supaya iklannya lebih menarik. Baik. Nah, sekarang kegiatan berikut sebentar, kita akan anak-anak dilatih untuk membuat sebuah iklan ya. Nah, sebelumnya ibu jelaskan dulu apa saja yang perlu diperhatikan dalam membuat iklan. Selain unsur-unsur tadi, ada juga hal-hal yang perlu anak-anak perhatikan saat membuat iklan. Yang pertama itu iklan menggunakan bahasa yang singkat dan jelas. Ya, iklan harus menggunakan bahasa yang singkat dan jelas. Kemudian yang kedua, iklan itu memiliki sasaran atau target konsumen yang jelas. Ya, maksudnya tadi seperti yang dikatakan oleh teman-teman anak-anak tadi, bahwa sasaran itu maksudnya itu kepada siapa iklan itu dibuat. Ya. Kemudian yang ketiga, iklan menggunakan kalimat utama yang dapat menarik perhatian konsumen. Berikut di sini langkah-langkah untuk membuat rancangan iklan cetak yang menarik. Yang pertama di sini, buatlah tata letak atau layout yang sederhana. Maksudnya tata letak di sini, misalnya seperti iklan tadi itu, seperti ini. Kemudian yang berikut, buatlah gambar yang kreatif dan menarik. Ya, seperti ini ya. Ini kreatif sekali gambarnya. Ada gambar tangan dan juga ada gambar kuman. Ya. Baik, kemudian yang berikut, buatlah isi iklan dengan kalimat singkat dan jelas, tetapi dapat menarik perhatian dan tidak menyinggung perasaan golongan tertentu. Ya, kemudian yang berikut, buatlah iklan dengan bahasa yang mudah dimengerti dan diingat oleh masyarakat, serta dapat menimbulkan rasa penasaran bagi siapa saja yang membacanya. Ya, buatlah. Sekarang sebentar anak-anak dalam kelompok langkah-langkah kegiatannya ya. Di situ semua ibu sudah cantumkan langkah-langkah kegiatannya sebentar. Tinggal anak-anak melihat langkah-langkah kerjanya seperti apa, ya. Nah, di sini ada langkah-langkah kegiatan. Ini langkah-langkah kegiatan membuat iklan media cetak, saudara. Oke, anak-anak coba nanti dalam kelompok perhatikan langkah-langkah kegiatannya, ya. Tinggal anak-anak baca sendiri karena ibu sudah tetap ibu bimbing sebentar ya. LKS-nya, anak-anak sudah selesai? Sudah, Bu. Ya, baik. Sekarang saya persilahkan kelompok 1. Ya, bagus. Nah, anak-anak, ibu sudah lihat gambar iklan yang anak-anak buat sudah sangat bagus. Tapi ada beberapa yang perlu ibu koreksi. Sekarang ibu langsung saja persilahkan anak-anak untuk kerjakan lagi LKPD yang kedua ini. Ini mas. Sudah anak-anak? Sudah, Bu. Ya, baik. Satu orang
satu orang kelompok satu atau kelompok dua dulu, karena kelompok satu sudah tadi pertama ya. Silakan kelompok dua untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Baik ya, tepuk tangan untuk kelompok dua yang telah mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, bagus ya. Anak, semua bagus ya, hasil diskusi kalian semua sudah bagus. Nah, di sini Ibu memberikan penjelasan ya. Nah, apa yang kalian diskusikan tadi di kelompok itu ada kaitannya dengan bagaimana kita memperoleh manfaat dari sebuah kerjasama. Tadi anak-anak sudah kerja dalam kelompok ya. Nah, kalian sudah bekerja sama membuat iklan tadi yang diberikan oleh ibu guru tadi. Nah, meskipun di situ, meskipun kalian memiliki pendapat yang berbeda-beda, tapi kalian tetap bekerja sama dengan baik ya. Salah satu bentuk kerjasama dalam keberagaman adalah kerja kelompok yang kalian telah lakukan tadi. Ya, itu salah satu kerja sama dalam keberagaman. Walaupun kalian tadi ada yang berbeda pendapat, ini itu saya punya begini, tapi kalian tetap bekerja sama. Nah, itu salah satu contoh kerjasama dalam keberagaman. Nah, selain kerjasama dalam kelompok tadi, masih banyak lagi bentuk kerjasama yang sering kalian lakukan di sekolah. Itu antara lain membersihkan ruangan kelas dan lingkungan dengan cara pembagian jadwal piket. Kemudian gotong royong dan kerja bakti di lingkungan sekolah. Kemudian kerjasama dengan tidak membuang sampah sembarangan. Kemudian kerjasama, misalnya kerjasama tim olahraga misalnya. Nah, ini Ibu akan tampilkan gambar-gambar, contoh gambar-gambar kerjasama dalam lingkungan bola, bisa juga di lingkungan rumah maupun lingkungan masyarakat. Sebentar ya, gambarnya dulu anak-anak. Nah, coba sudah lihat anak-anak? Sudah, Bu. Ya, ini contoh gambar-gambar bentuk kerjasama dalam lingkungan sekolah. Ya, ada lingkungan sekolah, ada lingkungan rumah dan lingkungan masyarakat. Nah, yang gambar pertama ini di lingkungan sekolah, di mana anak-anak sedang mengerjakan atau membersihkan ruangan kelas. Perhatikan di sini semua. Halo. Iya, Bu. Ya, coba perhatikan di sini semua. Dan ini gambar satu ini gambar anak. Sedang apa mereka anak-anak? Mereka sedang menyapu kelas. Ya, membersihkan kelas. Nah, ini salah satu contoh kerjasama di lingkungan sekolah. Ya, sama-sama membersihkan kelas. Kemudian ini gambar yang kedua anak-anak. Mereka sedang membersihkan memungut halaman sekolah. Ya, bagus. Sedang mengangkat sampah, membersihkan sampah. Ya, sedang membersihkan lingkungan kelas ya, di luar kelas. Mereka memungut sampah dan mereka akan membuangkan sampah pada tempatnya ya. Mereka tidak membiarkan sampah di sembarang tempat. Nah, di sini mereka ada kerjasama ya. Baik. Kemudian di lingkungan rumah ini gambar yang ketiga ini gambar di lingkungan rumah, kerjasama di lingkungan rumah ya. Ini ada bapak mama dan anak-anaknya sedang membersihkan rumah ya. Ya. Ya.
anak-anak ya betul. Baik, yang berikut di sini ada kerjasama di mana ini? Di lingkungan rumah. ya, di lingkungan masyarakat ya. Ini mereka sama-sama membersihkan selokan di sini ya. Ya, ini semua anak-anak ini bentuk kerjasama di lingkungan, baik di lingkungan sekolah maupun lingkungan masyarakat. Ya, bagus anak-anak ya. Nah, di sini Ibu akan jelaskan. Nah, di sini apa saja manfaat dari kerja kelompok atau kerjasama yang dibuat tadi. Nah, di sini atau ada anak-anak yang bisa mengungkapkan atau menyampaikan apa manfaat dari kerja kelompok yang anak-anak buat tadi. Saya Bu, Ya, pekerjaan anak usia, Yuk anak usia. pekerjaan menjadi cepat selesai. Ya, bagus. Pekerjaan menjadi selesai. Itu tujuan supaya itu manfaat dari kerja sama. Apalagi ada lagi yang lain? Apa ada lagi yang lain? Manfaat dari kerja kelompok itu apa anak-anak? Ya, ya. Ibu menambahkan ya. Ya. Mempercepat pekerjaan. Ya, mempercepat pekerjaan menjadi cepat selesai. Kemudian Ibu tambahkan lagi ya. Nah, di sini manfaat kerja kelompok juga yaitu pemersatu budaya yang beraneka ragam. Kalau di kelas kita mungkin tidak ada ya yang berbeda budaya, tapi kalau soal agama juga kita sama ya, jadi kita sama-sama agama Katolik. Mungkin perbedaannya kita lebih pada perbedaan pendapat ya, perbedaan sikap mungkin di sini ya. Kita dengan manfaat kerja kelompok itu kita bisa bersatu ya, menjadi pemersatu budaya yang beraneka ragam. Kemudian ya. Yang kedua tadi sudah disampaikan oleh anak Lucia tadi bahwa pekerjaan menjadi lebih ringan dan cepat selesai. Kemudian yang ketiga, manfaat dari kerja kelompok. Yang ketiga, dapat bertukar pikiran dan ide antara anggota kelompok. Yang itu semua manfaat dari kerja kelompok. Baik, anak-anak. Tadi itu semua yang Ibu jelaskan tadi itu semua contoh kerjasama dalam keberagaman ya. Nah, keberagaman itu apa saja keberagaman yang ada di sekitar sekolah atau di sekitar kita ya, baik di sekitar sekolah, lingkungan keluarga maupun lingkungan masyarakat. Nah, kita harus tahu itu keberagamannya itu seperti apa. Kita telah mengetahui bahwa manusia merupakan makhluk sosial yang saling berinteraksi. Makhluk sosial adalah makhluk yang tidak bisa hidup tanpa bantuan dari orang lain. Nah, kita anak-anak kita tidak bisa hidup tanpa orang lain. Kau mau bermain tentu butuh teman ya. Nah, itu salah satu contoh bahwa kita makhluk sosial. Kita butuh orang lain ya. Kita tidak bisa hidup tanpa orang lain ya. Itu tadi salah satunya ketika kita bermain kita butuh orang lain untuk teman, untuk sama-sama bermain. Tidak mungkin main sendiri. Nanti orang main sendiri, kenapa itu anakku main sendiri ya? Mungkin ya seperti itu. Baik, dalam interaksi sosial juga terdapat hubungan timbal balik. Kita tentu pernah melakukan interaksi sosial dengan orang-orang di lingkungan sekitarmu. Ingatkan kita siapa saja yang kamu ajak berinteraksi. Nah, anak-anak, ketika kamu bermain di lingkungan atau apa, pernahkah kalian atau siapa saja yang kamu ajak berinteraksi? Tahu tidak berinteraksi?
Halo, Belum tahu, Bu. apa ya anak usia? Interaksi itu apa? Interaksi itu seperti kita main dengan teman, seperti itu. Ya, interaksi adalah hubungan balik. Kita ada bermain yang anak usia seperti contoh tadi ya anak-anak ada hubungan timbal baliknya. Ya, baik. Setiap hari kita juga berinteraksi dengan individu yang beragam. Kita berinteraksi dengan keluarga, teman-teman, guru di sekolah. Keragaman dapat kita jumpai dalam interaksi sosial. Kita tentunya memiliki teman yang beragam di sekolah. Perbedaan suku, budaya, agama, dan jenis kelamin. Ya, anak-anak ini tadi contoh keragaman itu ya. Ada perbedaan suku, ada perbedaan juga budaya, ada perbedaan agama, ada agama Katolik, ada agama Islam, ada agama apa lagi yang lain anak-anak? Protestan, apalagi Agama Hindu, agama Hindu, Buddha dan Buddha ya. Itu semua perbedaan, itu semua agama-agama yang ada di Indonesia. Itulah perbedaan atau keragaman yang ada di Indonesia. Dan juga ada keragaman jenis kelamin. Ada berapa jenis kelamin anak-anak? 2, Ibu. Apa saja? Laki-laki dan perempuan, Bu Guru. Ada perempuan, ada laki-laki. Laki-laki itu semua adalah keragaman yang ada di sekitar kita. Baik. Nah, intinya di sini anak-anak, meskipun kita berbeda satu sama lain, kita harus memiliki sikap toleransi terhadap teman. Tujuannya agar tercipta kerukunan dalam interaksi sosial sehari-hari. Ya, intinya di situ ya. Walaupun kita berbeda suku, berbeda budaya, berbeda agama, berbeda jenis kelamin, tapi kita tetap satu. Ya, kita harus saling toleransi agar tercipta kerukunan dalam kehidupan sehari-hari. Baik anak-anak, sekarang mungkin itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Sebelumnya Ibu menyimpulkan dulu kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Baik, kegiatan kita pada hari ini berkaitan dengan atau ada anak-anak yang mau menyimpulkan materi kita pada hari ini? Halo? Halo, Bu Guru. Oke, baik. Kalau gitu Ibu saja yang menyimpulkannya ya. Baik, materi kita pada hari ini berkaitan dengan membuat iklan media cetak. Kemudian yang kedua, manfaat kerjasama dalam keragaman. Nah, itu materi yang kita telah pelajari pada hari ini anak-anak. Baik, sebelum kita akhiri pertemuan pada hari ini, Ibu memberikan soal evaluasi dulu. Ibu mau mengetahui sejauh mana anak-anak sedang mempelajari, memahami pembelajaran pada hari ini. Nah, Ibu bagikan soalnya. Ibu bagikan soalnya ya. Baik, anak-anak, saya persilakan anak-anak untuk mengerjakan soal-soal tersebut. Ya, Bu. Tunggu ya. Baik, sekarang anak-anak saya persilakan untuk kerjakan ini masing-masing ya, bukan kelompok lagi ya. Iya, Bu Guru. Ya. Baik, sudah ya. Sekarang anak-anak kumpulkan tugasnya. Ayo. Ibu bacakan saja di sini ya soal refleksinya. Apa hal positif yang didapat oleh anak-anak dari kegiatan kerja kelompok tadi? Yang kedua, apa tantangan yang anak-anak hadapi saat kerja kelompok?
Yang ketiga, apakah yang akan dilakukan untuk membuat kerja kelompok lebih baik? Nah, anak untuk PKE-nya ada 3 nomor. Ya, sekarang anak-anak saya persilahkan untuk kerjakan ini masing-masing ya, bukan kelompok lagi ya. Ya, Bu. Iya, Bu Guru. Ya, sekarang kerja sudah. Ibu kasih waktu untuk mengerjakan ini. Baik, sudah ya. Sekarang anak-anak kumpulkan tugasnya. Ayo, kumpulkan di meja ibu ya. Baik, anak-anak, ibu ingin kasih pertanyaan refleksinya. Kalian sudah mempelajari tentang pembelajaran pada hari ini. Ibu mau kasih soal refleksinya ya. Ya, Bu Guru. Ya. Tunggu ya. Ya, baik anak-anak. Ibu bacakan saja di sini ya soal refleksinya. Apa hal positif yang didapat oleh anak-anak dari kegiatan kerja kelompok tadi? Yang kedua, apa tantangan yang anak-anak hadapi saat kerja kelompok? Yang ketiga, apakah yang akan dilakukan untuk membuat kerja kelompok lebih baik? Nah, anak-anak itu soal refleksi yang anak-anak kerjakan itu hanya untuk merefleksi apa yang kegiatan apa yang telah anak-anak lakukan pada pembelajaran tadi. Ya, baik anak-anak, mungkin itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Untuk soal evaluasinya, besok baru ibu periksa, dan ibu kasih nilai dan nanti ibu kasih kembalikan kepada anak-anak supaya anak-anak bisa tahu sejauh mana pemahaman anak-anak tentang materi pada pembelajaran hari ini. Baik anak-anak, baik kita pulang ke rumah masing-masing dan sebelumnya kita satu orang untuk angkat doa penutup.